Wa ammal mas'alatu tsaniyatu i'adatus shalah, tentang i'adah, mengulang sholat. Mengulang sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Mengulang sholat wajib yang sudah kita kerjakan. Fa in kana qad shalla munfaridan, jika sholat wajib yang sudah kita kerjakan sendiri, tidak berjamaah, fa innal ladzi dakhala al-masjida wa qad shalla la yakhlu min ahadi wajhaini. Seseorang yang datang ke masjid, bisa jadi dia berangkat ke masjid untuk satu tujuan, bukan tujuan sholat berjamaah. Di rumahnya sudah sholat. Ketika dia sampai ke masjid, ternyata masjid baru saja iqamah untuk sholat berjamaah. Pembahasannya, kalau di rumah dia sudah sholat sendiri, berbeda dengan ketika di rumah dia sudah berjamaah dengan keluarganya. Bila di rumah dia sudah sholat tapi sholatnya sendiri, pandangan para ulama, faqala qaumun yu'idu ma'ahum kullas sholawati illal maghriba faqat. Dari 5 waktu kecuali sholat maghrib yang tidak boleh diulang. Untuk urusan rapat di rumah udah sholat duhur, berangkat ke masjid ada jamaah. Sebagian ulama berpandangan selain maghrib, walaupun sudah sholat di rumah, sholat sendiri, datang ke masjid ada jamaah, apa subuh, duhur, asar, isya, ulangi. Wa mimman qala bihadzal qawli Malikun. Ini pandangan Imam Malik. Jadi kata Imam Malik, mereka yang sudah sholat di rumah, sholat sendiri, datang ke masjid ada sholat jamaah, ulangi sholatnya. Kecuali sholat maghrib, jangan diulang. Wa qala Abu Hanifah yu'idu sholawati kulliha illal maghrib wal asra. Imam Abu Hanifah berpandangan kecuali maghrib dan asar. Subuh, duhur, isya ulangi. Maghrib dan asar jangan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i sebaliknya, yu'idus sholawati kulliha, 5 sholat wajib semuanya ulang. Ketika kita sudah sholat di rumah, sholat sendiri, datang ke masjid mendapati sholat wajib sedang dilaksanakan secara berjamaah, sholat apapun, ulangi sholat kita. Ada imam yang lain, tapi insya Allah para jamaah belum terlalu kenal. Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr punya pandangan berbeda. Imam Al-Auza'i kecuali maghrib dan subuh. Abu Thawr kecuali asar dan subuh. Imam Syafi'i yang mutlak 5 waktu. Kita sudah sholat di rumah sendiri, datang ke masjid ada jamaah, sholat apapun termasuk sholat maghrib, ulangi sholat kita. Jadi para ulama sepakat mengulang sholat wajib yang sudah kita kerjakan di rumah, sholat sendiri, datang ke masjid ada jamaah, kita ngulang, itu perintah Rasul. Semuanya sepakat. Hanya berbeda apakah 5 waktu sholat itu boleh diulang semua. Yang berpandangan semua sholat ulang cuma Imam Syafi'i. Imam Malik kecuali sholat maghrib.
Imam Abu Hanifah kecuali maghrib dan asar. Imam Al-Auza'i kecuali sholat maghrib dan subuh. Imam Abu Saurin kecuali maghrib dan asar. Imam Syafi'i seluruh sholat 5 waktu ulang. Jadi prinsipnya seluruh ulama sepakat sholat 5 waktu yang sudah kita kerjakan di rumah, lalu kita berangkat ke masjid untuk urusan apapun, mendapati ada jamaah di masjid, ulangi sholat kita. Ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. An Bisrin bin Mihjan radhiyallahu anhu, an abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, suatu hari Mihjan radhiyallahu an datang ke masjid. Hina dakhala al-masjidah, pada saat Mihjan masuk ke dalam masjid, walam yusalli ma'ahu, Mihjan enggak ikut sholat bersama jamaah yang ada di masjid. Rupanya Rasul belum kenal banget siapa Mihjan ini. Rasul tanya, dia ada di masjid tapi enggak ikut sholat. Malaka lam tusalli ma'an nas, kenapa kamu gak ikut sholat berjamaah bersama yang lain? Alasta birajulin muslimin, bukankah kamu seorang muslim? Pertanyaan kedua, bukankah kamu seorang muslim, menggambarkan Rasul gak terlalu kenal dengan si sahabat ini secara pribadi. Kenapa kamu gak ikut sholat bersama jamaah? Bukankah kamu seorang muslim? Faqala, sahabat Mihjan menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, aku seorang muslim, walakinni shallaitu fi ahli, tapi aku tadi udah sholat di keluargaku. Di hadis ini nggak disebutkan saat terjadi peristiwa ini sholat apa. Juga nggak disebutkan aku sudah sholat di keluargaku, di tengah keluargaku, maksudnya apakah berjamaah atau sholat sendiri. Di situ ada kemungkinan yang belum maksud sholat berjamaah bersama keluarga, kemungkinan juga sholat di tengah keluarga tapi sholatnya sendiri. Sholat di tengah masyarakat, nggak otomatis masyarakatnya semua sholat. Mendapati jawaban bahwa sang sahabat sudah sholat di rumah, faqala alaihi salatu wassalam, Rasul pun menegaskan, idza ji'ta fasalla ma'an nas fasalli ma'an nas wa in kunta qad shallaita. Jika kamu datang ke tengah-tengah masyarakat, datang ke masjid, di situ ada sholat berjamaah, kerjakanlah sholat bersama mereka walaupun kamu sudah mengerjakan sholat. Ini berlaku nggak cuma kita sudah sholat di rumah, kita datang ke masjid, tumben-tumbennya nggak ada orang, kita azan tungguin nggak ada, muadzinnya nggak ada, kita qomat nggak ada yang datang, kita sholat sendiri. Nggak lama selesai sholat datang rombongan, kita nggak tahu rupanya jamaah ini sedang ada urusan tadi, bareng-bareng keluar, terus sholat jamaah, kita sholat lagi. Mengulang sholat yang sudah dikerjakan, itu yang disebut i'adah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ada hadis lain yang lebih menegaskan
peristiwa Rasul suruh sahabat mengulang sholatnya sholat apa ada di hadis lain, bukan peristiwa sahabat Mihjan. Hadis yang lain ini riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan kata Imam At-Tirmidzi hadis ini sahih. Di Sunan At-Tirmidzi beliau tempatkan hadis berikut ini satu bab dengan hadis berkaitan dengan sahabat Mihjan. An Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri an abihi qala. Jadi dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri, dari ayahanda beliau Yazid bin al-Aswad berkata, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Aku pernah mendatangi Rasul di saat beliau menunaikan haji. Fasallaitu ma'ahu salatas subhi. Aku mengerjakan salat bersama Nabi, salat subuh. Kata Yazid, falamma qada salatah, ketika Rasul selesai ngerjain salat subuh, wanharafa, bubar dari salat subuh, idza huwa bi rajulaini fi ukhra. Idza huwa bi rajulaini fi ukhral qaumi. Begitu Rasul mau keluar, Rasul mendapati di belakang ada dua orang laki-laki. Lam yusalliya ma'ahu, terlihat betul dua laki-laki itu tadi enggak ikut sholat subuh. Dua orang laki-laki enggak ikut sholat subuh. Lalu keduanya didekati oleh Rasul. Terlihat dua orang itu agak gemetaran didatangi Rasul. Faqala, Rasul tanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menjadikan kalian berdua enggak ngerjain sholat bersama kami? Kalian lihat kami berjamaah, kok kalian gak ikut sholat? Apa yang menghalangi kalian untuk mengerjakan sholat bersama kami? Faqala, kedua laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna qad sholaina fi rihalina. Kami berdua, wahai Rasul, sudah mengerjakan sholat di rumah kami. Bisa jadi dua ini bersaudara, bisa jadi tetanggaan. Kami berdua sudah mengerjakan sholat subuh ini, wahai Rasul, di rumah kami. Qala, Rasul menjawab, fala taf'ala, jangan kamu ulangi lagi seperti ini. Idza shallaituma fi rihalikuma, meskipun kamu sudah sholat di rumah kamu, summa ataituma masjidah jama'atin, ketika lalu kamu mendatangi masjid yang di situ ada sholat jamaah, fasalliya ma'ahum, kerjakanlah sholat bersama mereka. Jadi ketika kita di rumah sudah sholat sendiri, datang ke masjid ada jamaah, kok kita nggak jamaah, berarti kita tidak melaksanakan perintah Rasul ini. Apakah andika kita kerjakan sholat jamaah, kembali mengulang sholat kita, sholat yang tadi gugur? Tidak.
Sholat yang tadi tidak gugur, fa innaha lakuma nafilatun. Nah, sholat yang baru kita kerjain ini, sholat pengulangan, statusnya sebagai ibadah sunnah. Yang tadi sudah kita kerjakan tetap sebagai sholat wajib. Sholat yang kedua, walaupun niatnya sholat wajib niatnya, tapi mendapat pahala sunnah. Enggak boleh diganti usolli sunnatas subhi, tetap usolli fardus subhi kalau diucapkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan adanya hadis yang kedua ini, otomatis pandangan tadi ulama yang menyatakan kecuali maghrib dan subuh, subuhnya nggak kepake. Yang berpandangan kecuali asar dan subuh, subuhnya nggak kepake. Imam Malik kecuali maghrib, Imam Hanafi, Abu Hanifah kecuali maghrib dan asar. Kenapa ada yang mengecualikan dari 5 waktu sholat? Kecuali Imam Syafi'i tanpa kecuali 5 waktu sholat, ulangi. Imam Syafi'i memahami hadis tadi. Hadis yang pertama dari sahabat Mihjan, tanpa menyebutkan sholatnya sholat apa. Difahami itu umum. Pokoknya 5 waktu sholat. Ketika kita mengalami kasus seperti itu di rumah sudah sholat, datang ke masjid sholat apapun, ada jamaah di masjid, ulangi sholat kita. Bahkan nggak cuma itu, kita sudah sholat, nunggu jamaah nggak ada, sholat sendiri di masjid, datang orang mau sholat, lalu kita sholat lagi berjamaah, itu dapat 2 pahala. Pahala mengulang sholat, pahala niat membantu dia, membantu dalam kebaikan, ketakwaan, perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia sholat sendiri, kita bantu menjadi jamaah, pahalanya lebih banyak. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ulama-ulama yang mengecualikan tadi dengan pandangan, dengan argumen masing-masing. Imam Malik mengecualikan maghrib. Selain maghrib silahkan boleh diulang, maghrib tidak boleh. Alasan beliau menggunakan kias syabah, kias penyerupaan. Pandangan beliau, sholat maghrib itu ganjil. Sholat maghrib ganjil, kalau diulang menjadi genap, enggak ganjil lagi. Sholat maghrib asalnya witir, ganjil. Kalau diulang sekali lagi dikerjain, enggak lagi witir, enggak lagi ganjil. Karena itu kata beliau, kecuali maghrib jangan diulang. Kata Imam Ibn Rus, penulis kitab Hidayatul Mujtahid, beliau Imam Ibn Rus itu madhabnya madhab Maliki, tapi beliau nggak setuju dengan argumen Imam Malik, kecuali maghrib jangan diulang karena maghrib ganjil, kalau diulang menjadi genep. Kata Imam Ibn Rus, wahadal kiyasu fihi dha'fun. Kias ini kias yang lemah. Kias yang lemah, li'anna salama qad fassala bainal autar. Dengan adanya salam, adanya jeda itu sudah memutuskan untuk ganjil ya tetap ganjil. Tadi sholat di rumah 3 maghrib, selang berapa lama sholat 3 lagi, ini enggak bersatu, sudah terputus, kok dibilang genap. Kata Imam Ibn Rus, wa tamassuku bil umumi aula. Memegang hadis umum tadi itu lebih utama. Dalil yang lebih kuat kata Imam Ibn Rus,
ma qalahul kufiyun, dalil yang dikemukakan oleh ulama Kufah. Ulama Kufah sepakat dengan Imam Malik kecuali maghrib nggak boleh diulang, tapi alasannya berbeda. Alasan ulama Kufah, idza a'adaha yakunu qad awtara marrataini, ketika sholat maghrib diulang berarti dia sholat ganjil 2 kali. Wa qad jaa fil asari la witrani fi lailatin, padahal ada informasi, ada hadis atau asar di satu malam nggak boleh ada 2 witir, nggak boleh ada 2 sholat ganjil. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengecualikan asar. Alasan beliau karena sesudah asar nggak boleh ada sholat sunnah. Di sini Imam Ibnu Rus ketika menukil pandangan Imam Abu Hanifah ada kekurangan. Dalam kitab yang lain Tuhfatul Ahfadhi, Imam Abu Hanifah berpandangan yang nggak boleh diulang itu subuh dan asar. Alasannya sama, karena sesudah subuh nggak boleh ada sholat sunnah, sesudah asar nggak boleh ada sholat sunnah. Ketika kita ngulang sholat subuh, status pengulangannya ini sunnah. Begitu juga mengulang sholat asar, status pengulangannya sunnah, seperti di hadis tadi yang diucapkan Rasul, fa innaha lakuma nafilatan. Sholat pengulangan itu statusnya sunnah buatmu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Imam Syafi'i berpandangan sholat 5 waktu yang sudah kita kerjakan di rumah, kerjakan sendiri. Kita datang ke masjid mendapati sholat jamaah, ulangi sholat. Itu perintah Rasul. Perintahnya ada yang melihatnya perintah wajib, menilainya sebagai perintah wajib. Mayoritas menilainya perintah sunnah. Perintah sunnah, bukan wajib. Bagaimana kalau di rumah kita sudah berjamaah bersama keluarga? Tadi pembicaraan di rumah sudah sholat, tapi sholatnya sendiri. Kalau di rumah kita sudah sholat, sholatnya berjamaah dengan keluarga, lalu datang ke masjid. Amma idza shalla fi jama'atin, fahal yu'idu fi jama'atin ukhra? Apakah datang ke masjid kita ulangi lagi sholat kita? Fa'aksarul fuqaha'i ala annahu la yu'idu. Mayoritas ulama fikih berpandangan kalau di rumah sudah berjamaah maka tidak perlu diulang lagi. Enggak perlu diulang lagi. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i, kalau di rumah sudah berjamaah, datang ke masjid ada jamaah, walaupun di masjid jamaahnya lebih besar, sudah tidak perlu diulang lagi. Tapi sebagian yang lain tetap berpandangan bal yu'idu, ulang lagi. Di antara yang berpandangan walaupun di rumah sudah berjamaah, datang ke masjid ada jamaah, ulangi lagi. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ulama-ulama yang berpandangan tidak boleh diulang, beliau melihat pada hadis la tusalli salatan fi yaumin marrataini. Jangan kalian kerjakan satu sholat di satu hari dikerjakan 2 kali. Tentu dengan sifat sholat yang sama. Di rumah sudah berjamaah, kok ulang lagi berjamaah, sama. Beda dengan di rumah sudah sholat tapi sendiri, ada jamaah, beda sifatnya.
Jemaah dan Allah iyyakum ajmain. Asar tadi, janganlah kalian mengerjakan satu sholat satu hari dikerjain 2 kali. Itu riwayat Imam At-Tabrani dari Sulaiman bin Yasar. Beliau berkata, ataitu Ibnu Umar wa huwa jalisun 'alal bilad wa nasun yusalluna. Kata Sulaiman bin Yasar, aku mendatangi sahabat Abdullah bin Umar saat itu beliau sedang duduk di lantai. Beliau duduk di lantai padahal orang-orang yang lain sedang mengerjakan sholat. Melihat sahabat Nabi kok duduk diam padahal yang lain sedang sholat berjamaah, fakultu, aku tanya beliau, kata Sulaiman, ya Aba Abdurrahman, ala tusalli, wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu nggak ikut sholat? Ini seorang tabi'in menegur sahabat Nabi. Taunya si tabi'in, ketika kita sudah sholat melihat ada jamaah, ulang lagi. Ini tabi'in menegur sahabat Nabi. Yang ditegur sahabat besar lagi, Abdullah bin Umar. Wahai bapaknya Abdurrahman, kenapa engkau tidak ikut sholat bersama yang lain? Faqala, sahabat Abdullah bin Umar menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, la tusalli salatan fil yaumi marrataini, jangan kamu kerjakan satu salat dalam satu hari dikerjakan 2 kali. Ini difahami ketika salat yang sudah kita kerjakan dengan salat yang akan kita kerjakan sifatnya sama. Yang sudah kita kerjakan berjamaah, yang akan kita kerjakan juga berjamaah, tidak lebih baik. Lain kalau yang sudah kita kerjakan sholat sendiri, yang akan kita kerjakan berjamaah, sifat sholat yang kedua lebih baik. Ini ulama sepakat boleh diulang, bahkan sunnah diulang ketika sifat sholat keduanya lebih baik dibanding sholat pertama. Sedangkan yang berpandangan walaupun sudah berjamaah tadi tetap ulang, mereka merujuk pada hadis annahu amaral ladzina shallu fi jama'atin ay yu'idu ma'al jama'ati saniyati. Ada hadis, saya cari enggak saya temukan sih. Cuma hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Rus bahwa Rasul pernah perintahkan orang-orang yang sudah sholat berjamaah untuk mengulang sholat jamaah mereka. Dan yang ketiga, hadis umum tadi, Bishr bin Mihjan itu enggak menyebutkan beliau sudah sholat di rumah itu berjamaah atau tidak. Ada 2 kemungkinan, sholat sendiri atau sholat jamaah bersama keluarga. Dengan adanya kemungkinan itulah pendapat kedua, walaupun tadi sudah sholat dan berjamaah, tetap dianjurkan untuk diulang. Dalil berikutnya, ini dalilnya sahih. Dalil sahih sudah berjamaah, mengulang sholatnya lagi. An Jabir bin Ubaidillah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Ubaidillah al-Ansari. Kata sahabat Jabir, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a, bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal beliau sholat berjamaah sholat isya bersama Nabi di masjid. Summa yarji'u ila qaumi, lalu beliau pulang ke kampungnya, ke kabilahnya. Fayusalli bihimul isya, beliau kembali sholat berjamaah di sana, tapi statusnya sebagai imam buat masyarakatnya.
Nah, ini bisa kita lihat status salat kedua beliau lebih baik dari yang pertama. Yang pertama sebagai makmum, imamnya Nabi. Yang kedua beliau sebagai imam, makmumnya masyarakat di kampungnya. Ini hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Muslim, nomor hadis 1070. Jadi walaupun sudah berjamaah, ini berdasarkan hadis sahih, kalau tadi jamaah kita jadi makmum, kita ulang dengan status sebagai imam, itu boleh, karena sifatnya lebih baik. Jika tidak lebih baik, tadi makmum sekarang makmum, tadi di awal sudah, mayoritas ulama berpandangan tidak sunnah diulang. Lebih-lebih ketika statusnya turun, yang pertama jadi imam, sholat kedua kok jadi makmum, akan lebih banyak yang berpandangan tidak perlu diulang. Jadi ketika sholat kedua sifat sholatnya lebih baik, sunnah untuk kita ulangi sholat kita walaupun kita sudah sholat di rumah. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Fasal yang kedua, fi ma'rifati syurutil imamah, berkaitan dengan syarat menjadi imam. Syarat-syarat menjadi imam. Waman aula bitakdim, juga siapa yang paling utama maju jadi imam. Wa ahkamul imamil khassati, serta hukum-hukum imam secara khusus. Setidaknya ada 4 masalah di perkara ini. Yang pertama, ikhtalafu fi man aula bil imamah. Siapa sih yang paling utama, paling berhak menjadi imam? Ini ulama berselisih. Siapa yang paling utama menjadi imam? Faqala Malikun ya ummul qauma afqahuhum la aqra'uhum. Imam Malik berpandangan yang paling utama jadi imam itu yang paling faqih, afqah, yang paling faham agama, bukan yang paling banyak hafalan, bukan yang aqra'. Ini pandangan Imam Malik yang ternyata Imam Syafi'i sejalan dengan beliau. Jadi yang paling afdal untuk ditunjuk jadi imam itu yang paling faqih, paling faham agama. Waqala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad berpandangan ya ummul qauma aqra'uhum, yang paling layak, paling pantas, paling utama menjadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya, paling baik dan paling banyak hafalannya. Jadi kalau merujuk 4 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i yang paling paham agama, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang paling baik bacaan, paling banyak hafalan. Kenapa 4 mazhab terbagi 2, berbeda pandangan? Disebabkan apa perbedaan pandangan ini? Padahal hadis yang mereka pakai sama. Pemicu perbedaan pendapatnya fi mafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan al hadis. Mereka sama-sama menggunakan hadis riwayat Imam Muslim 1564, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Di hadis itu Rasul bersabda, ya ummul qauma, yang paling berhak menjadi imam untuk masyarakat, aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang paling aqra', paling bisa baca, paling rajin baca terhadap kitab Allah. Ketika kemampuan di sini sama, fa'alamuhum bisunnah, yang paling faham sunnah hadis. Nah, mereka berbeda memahami aqra, maknanya sekedar paling banyak hafalan Qur'annya atau paling menguasai Qur'an. Imam Malik, Imam Syafi'i memahami aqra di situ nggak sekedar baca Quran, tapi menguasai Quran. Yang paling menguasai Quran bukan bacaannya doang, bukan tajwidnya doang, bukan hafalannya, termasuk kandungan Qurannya. Hadis tadi muttafaq alaih. Imam Abu Hanifah melihat hadis tadi apa adanya, sesuai dengan teksnya, pokoknya yang paling banyak bacaannya, paling banyak hafalannya. Itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan diwakili oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, pandangan kedua, man fahima minal aqra hahuna al afqah, bahwa aqra yang dimaksud di sini adalah yang paling faham. Alasannya karena pemahaman agama lebih dibutuhkan dibanding banyaknya hafalan untuk menjadi imam. Pemahaman agama, khususnya pemahaman fikih sholat, itu lebih dibutuhkan untuk menjadi imam dibanding hafalan Qur'annya. Kalau sekedar hafal, dalam sholat mengalami masalah, bingung. Tapi mereka yang paham fikih sholat, nggak ada bingung-bingung. Ini alasan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi ilmu fikih sholat lebih dibutuhkan bagi seorang imam sholat dibanding hafalan. Hafalan cukup, al-takasur, al-asr aja cukup, nggak harus banyak-banyak. Alasan kedua, fa innal aqra minas sahabati kana huwal afqah. Siapapun sahabat Nabi yang masuk kategori aqra, pasti beliau adalah sekaligus afqah. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang aqra'ul Quran pasti afqahu ilman. Itu pasti. Nggak ada sahabat Nabi yang banyak hafalan Qur'annya tapi dia nggak punya pemahaman ilmu, enggak. Setiap sahabat Nabi yang aqra' pasti afqah. Beda dengan saat ini, banyak yang afqah tapi nggak hafal Quran. Sebaliknya, lebih banyak lagi yang hafal Quran aqra tapi nggak afqah. Nah itu kalau melihat itu, melihat banyak peristiwa imam, ada peristiwa apa imamnya bingung harus bagaimana solusinya. Kalau melihat itu, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i itu lebih pas. Minimal siapapun imam sholat, dia bisa ngambil keputusan ketika mengalami hal-hal tertentu dalam sholatnya, keputusan yang didasari karena dia sudah ngaji fikih sholat minimal. Jangan sampai ketika terjadi peristiwa di luar kebiasaan dia bingung. Misal dia keasikan baca habis takbiratul ihram, kebetulan sebelum ke masjid dia dengerin bacaan surat apa indah, begitu takbiratul ihram kok langsung baca surat itu, nggak baca Al-Fatihah.
Sampai selesai terus ruku, Allahu Akbar, ingat tadi belum Al-Fatihah. Kalau dia ngerti fikih sholat, nggak bingung. Kalau nggak ngerti, bagaimana? Boleh jadi dia akan labas. Jadi hadis syarat menjadi imam siapa yang paling utama? Hadisnya sama riwayat Imam Muslim 1564, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tapi kesimpulan hadis itu bagaimana? Dua pihak, satu pihak Imam Malik, Imam Syafi'i, pihak yang lain Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad melihat teks itu apa adanya, pokoknya yang aqra, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Imam Malik, Imam Syafi'i melihatnya di masa Rasul, generasi sahabat, yang aqra sudah pasti afqah. Generasi setelahnya ini yang berubah, yang afqah belum tentu aqra, yang aqra belum tentu afqah. Lantas mana yang didahulukan? Nah, kebanyakan masjid-masjid ngambil imam cuma melihat dari sisi aqra'nya toh, kebanyakan. Karena itu andaikan al-hijrah termasuk seperti itu, perlu imam-imam untuk diberi wawasan fikih sholat. Nggak usah paham di semua ilmu keagamaan, cukup diberi wawasan fikih sholat, supaya andaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia tidak bingung, tidak mengorbankan sholat jamaahnya. Fikih sholat termasuk diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat apa saja. Yang membatalkan sholat versi Imam Syafi'i itu paling sedikit. Paling sedikit saja jumlahnya 15. Ada yang sampai 30 hal yang batalin sholat. Di antaranya yang mungkin banyak terjadi, saya lihat di YouTube atau di mana, membatalkan sholat dalam pandangan Imam Syafi'i dan madhab-madhab yang lain, ketika kita berdehem atau kita batuk bukan karena penyakit, merasa suara agak terganggu, batal sholat. Ini 4 madhab sepakat. Karena dengan itu dia sudah mengeluarkan suara lain di luar bacaan-bacaan sholat. Lain kalau batuknya batuk karena penyakit, nggak bisa dikendalikan. Ketika saya mendapati imam kok dehem atau batuk, dalam asumsi saya ini batuknya bisa dikendalikan, kok tidak dia kendalikan, saya akan langsung niat memisahkan diri. Karena tetap bermakmum kepada seorang imam yang batal, hukumnya sholat kita pun batal. Hukumnya sholat kita batal. Termasuk ketika misal imam kita lupa tahiyat awal, dia sudah berdiri, makmumnya ngingetin subhanallah, dia balik lagi duduk, batal si imam. Imam yang sudah batal kok tetap kita ikuti, walaupun sesaat kita ikuti, nggak langsung kita niat putus, sholat kita ikut batal. Jangan dikira kita yang penting kita jalanin, kita nggak tahu Allah maklumi. Nggak bisa semuanya seperti itu. Tidak setiap ketidaktahuan itu dimaklumi oleh Allah, enggak. Ada ketidaktahuan yang dimaklumi oleh syariat. Contoh, kita nggak tahu kalau imam kita tadi itu sudah kentut, belum wudhu. Kita nggak tahu sah sholat kita. Makmum yang tahu, begitu sholat ingat, tadi ngobrol-ngobrol si imam sudah batal wudhunya, nggak wudhu. Nah, makmum yang tahu hal itu, dia bermakmum ke dia, nggak sah. Tapi makmum yang tidak tahu, dimaklumi, sah sholatnya. Ini ketidaktahuan, satu contoh ketidaktahuan yang dimaklumi oleh syariat. Tapi kita nggak tahu bagaimana sholat yang benar, apa yang membatalkan sholat, nggak tahu, itu nggak dimaklumi. Ingat hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, peristiwa ketika seorang sahabat masuk ke masjid, saat itu Rasul sudah ada di dalam masjid.
Sahabat itu ngerjain sholat, selesai sholat dia menghadap Rasul, dia ucapkan salam, Rasul jawab salamnya, tapi Rasul terus perintahkan dia, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, sholatmu belum sah, kamu belum sholat. Diulangi sholatnya sampai 3 kali, tetap oleh Rasul suruh ngulang. Itu satu dalil bahwa tidak tahu sholat yang benar itu tidak dimaklumi. Tidak tahu sholat yang benar bagaimana itu tidak dimaklumi oleh syariat. Itu siapapun yang ngerjain sholatnya nggak benar, di akhirat nanti hukumnya sama seperti yang disabdakan Rasul, fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat, nggak ada pahala sholatmu. Mungkin kalau cuma gerakan kita bisa nyontoh yang lain, kalau cuma gerakan. Tapi hal-hal yang membatalkan sholat apa saja itu nggak bisa sekedar nyontok. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in.